Anda tinggal atau kerja di luar negeri. Pasti pernah kepikiran kan gimana sih sebenarnya soal kewajiban zakat kita? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu tentang menunaikan zakat sebagai bagian dari diaspora Muslim global. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Apakah paspor kita itu membatasi kewajiban spiritual kita? Kalau kita dapat rezeki di satu negara, apa kewajiban zakat kita berhenti gitu aja di perbatasan? Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin galau banyak Muslim Indonesia di seluruh dunia. Coba deh kita lihat kasusnya Aisyah, seorang analis keuangan di London. Gajinya dalam pound sterling, hidupnya di sana. Terus dia bertanya-tanya, aturan zakat dari Indonesia itu masih berlaku nggak ya buat aku? Atau tunggu sampai pulang kampung aja? Nah loh, dilema banget kan? Terus ada lagi Pak Budi, pekerja konstruksi di Dubai. Semua gajinya langsung dikirim ke keluarga di Indonesia. Pertanyaannya, tanggung jawab zakatnya ada di mana? Apa itu ada di pundak Pak Budi di Dubai? Atau bisa nih dilimpahin aja ke istrinya di Indonesia yang ngelola uangnya? Terakhir, ada Reza, mahasiswa S3 di New York. Beasiswanya lebih dari cukup buat hidup. Nah, apakah beasiswa ini dihitung sebagai penghasilan yang kena zakat? Kalau iya, bayarnya kemana? Ke masjid dekat kampusnya atau harus kirim pulang ke Indonesia? Nah, semua dilema ini, yuk kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan membongkar satu miskonsepsi paling besar yang jadi akar dari semua kebingungan ini. Sebut saja mitos paspor zakat. Gini, banyak banget yang ngira kalau zakat itu terikat sama batas negara. Seolah-olah kewajiban itu baru nyala kalau kita tinggal di negara muslim atau pas uangnya udah balik Indonesia. Padahal faktanya jauh lebih personal. Zakat itu nempelnya ke Anda, ke individunya, dimanapun Anda napak. Jadi kewajibannya itu ngikutin orangnya, bukan wilayahnya. Coba deh kita ingat-ingat lagi syarat wajib zakat dalam fikih. Ada 5. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga hartanya milik penuh, keempat sudah mencapai nisab atau batas minimal, dan kelima sudah lewat haul atau 1 tahun. Coba perhatiin baik-baik deh, ada nggak di situ syarat harus tinggal di negara tertentu atau wajib ada di tanah air? Nggak ada kan? Jadi intinya, lokasi geografis Anda itu nggak relevan sama sekali dengan kewajiban ini. Nah, ini ngebawa kita ke pemahaman penting berikutnya. Kewajiban zakat kita itu sifatnya global. Jadi, merantau itu bukan alasan buat nunda atau ngalihin tanggung jawab spiritual ini. Mungkin Anda mikir, tapi kan saya tinggalnya di negara non-muslim. Nah, para ulama modern itu melihat negara-negara di mana kita bisa beribadah dengan bebas dan aman, kayak di Eropa, Amerika, atau Jepang, sebagai darul aman atau negara yang aman. Di tempat seperti ini, semua kewajiban agama Anda, termasuk zakat, itu tetap berlaku 100%. Jadi nggak perlu khawatir zakat Anda jadi nggak sah atau gimana. Oke, setelah kita mantap kalau zakat itu wajib dimanapun kita berada, sekarang kita masuk ke tantangan teknisnya. Nah, ini dia bagian yang sering bikin pusing saya sebut aja. Teka-teki multi mata uang. Frustrasinya Rina di Singapura ini mungkin relate banget ya. Gajinya dolar Singapura, tabungan rupiah, investasi dolar Amerika. Harga emas mana yang dipakai, kurs yang mana. Duh, spreadsheet-nya berantakan. Kebingungan teknis kayak gini nih yang sering jadi penghalang terbesar. Ini pertanyaan pertama dan paling dasar banget. Buat ngitung nisab 85 gram emas itu, kita pakai harga emas Jakarta atau harga emas di negara tempat kita tinggal sekarang. Jawabannya jelas dan sangat logis. Gunakan harga emas lokal. Kenapa? Karena harta Anda, pemasukan Anda itu kan ada dalam konteks ekonomi lokal. Jadi batas minimalnya pun harus relevan secara lokal. Ini bukan cuma soal teknis loh, tapi ada hikmahnya. Zakat itu kan tujuannya untuk membantu yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, dengan standar lokal, nilai zakat Anda jadi lebih pas dengan biaya hidup di sana. Dampaknya jadi lebih terasa. Pertanyaan selanjutnya yang bikin pusing soal kurs yang naik turun tiap hari. Kalau aset kita ada dalam beberapa mata uang, kita pakai nilai tukar di tanggal yang mana? Prinsipnya cuma satu, kepastian. Jadi, pakai nilai tukar yang berlaku pas di hari jatuh tempo zakat Anda. Hari itu juga. Nggak perlu di rata-rata atau coba-coba nebak pasar. Kuncinya itu konsisten. Lakukan hal yang sama tahun depan dan tahun depannya lagi. Nanti Anda mungkin akan nemu 2 panduan utama. AAOIV,
Ini standar akuntansi internasional buat lembaga keuangan Islam dan panduan dari MUI atau Baznas untuk konteks Indonesia. Bedanya di mana? Utamanya di sumber harga emasnya. Gampangnya gini deh, kalau Anda bayar zakat lewat lembaga global, ya ikuti standar mereka. Tapi kalau niatnya mau kirim zakat ke Indonesia, lewat Baznas misalnya, lebih pas pakai patokan mereka. Yang paling penting, pilih satu metode dan konsisten setiap tahun. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita praktek. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah studi kasus buat ngitung zakat global langkah demi langkah. Biar kebayang. Kenalan yuk sama Ahmad, seorang software engineer yang tinggal di Silicon Valley, Amerika. Kita akan bantu dia ngitung zakatnya dengan semua asetnya yang tersebar itu. Yuk, kita ikutin prosesnya. Pertama, kita hitung nisab dalam dolar AS. Pakai harga emas lokal di sana. Ketemulah angka $5.100. Langkah kedua, kita kumpulin semua aset Ahmad, termasuk tabungan rupiahnya, terus kita konversi ke dolar. Totalnya $79.426. Ketiga, kita kurangi utang jangka pendek yang mendesak, contohnya utang kartu kredit. Harta bersihnya jadi $74.426. Keempat, kita bandingin sama nisabnya. Jelas banget kan, hartanya jauh di atas nisab, berarti zakatnya wajib. Terakhir, kita tinggal hitung 2,5% dari harta bersih tadi. Dan ini dia hasilnya. Zakat yang wajib dibayarkan Ahmad tahun ini adalah $1.860,65. Tuh kan, yang tadinya kelihatan ribet banget, ternyata kalau diurutin langkah-langkahnya jadi jelas dan gampang. Nah, sekarang Anda udah ngerti kenapanya dan gimananya. Yuk kita rangkum semua ini jadi sebuah rencana aksi yang bisa langsung Anda pakai. Ini dia rencana aksi buat Anda, simple dan jelas. 1. Tentuin tanggal jatuh tempo atau haul zakat Anda dan pegang teguh tanggal itu setiap tahun. 2. Di hari H, cek harga emas lokal buat nentuin nisab. 3. Data semua aset Anda, konversi nilainya ke mata uang utama Anda. 4. Kurangi utang-utang jangka pendek yang harus segera dibayar. 5. Kalau harta bersih Anda di atas nisab, hitung 2,5%-nya. Dan terakhir, yang paling penting, tunaikan zakat Anda. Nggak pakai ragu-ragu lagi, tapi dengan keyakinan dan kejelasan penuh. Jadi, setelah Anda tahu cara menghitung zakat Anda dimanapun di dunia, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi soal kewajiban, tapi soal kesempatan. Di mana Anda akan memilih untuk memberikan dampak terbesar dengan zakat Anda? Apakah di komunitas lokal tempat Anda tinggal? Atau di kampung halaman? Atau mungkin di belahan dunia lain yang sangat membutuhkan? Pilihan ada di tangan Anda.